Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, ini di samping saya ini sekarang ada JK Rubicon tahun 2013 dengan mesin 3.6L Pentastar. Nah, ini proyekan lumayan besar di Planet Jeep karena mobil 36 Pentastar Rubicon ini akan kita full modifikasi mulai dari bagian suspensi sampai ke eksteriornya. Penasaran dong jadinya nanti kayak gimana? Karena ini mobil permintaan dari yang punya, si ownernya mau dipakai untuk strip off-road bro. Windsnya nanti mau dipakaikan ini depan dan belakang. Lift kitnya saya kasih bocoran sedikit. Lift kitnya 4 inci. Tuh, penasaran kan? Pokoknya kalian lihat ya, nonton video ini sampai selesai. Sekarang nikmatin dulu nih slideshow before video ya, mobil JK Rubicon ini. Gimana bro? Udah lihat slideshow dari video before mobil JK Rubicon 2013 warna putih? Sekarang mobilnya udah jadi. Ini dia. Kita lihat mobilnya ini bro. Tuh, keren banget kan? Kita review sekarang. Mobil yang pernah saya bilangin, ini mobil di lift kit 4 inci. Nah, tingginya sekarang udah naik 4 inci, banyak pakai ban 37. Nah, sebelum kita bahas di bagian suspensinya, spesifikasi di bagian kaki-kakinya, kita bahas dulu di bagian eksterior dan interiornya ya. Oke. Kita mulai dari bempernya. Ini bempernya namanya kodenya. Kodenya ini J40. Nah, buat kalian yang mau pakai bemper kayak gini, tinggal bilang aja ke Planet Jeep, bempernya J40 ya. Nah,
Di bumpernya udah nongkrong nih winch yang paling gagah, paling keren di kelasnya. Udah speknya udah spek buat ekspedisi. Ini 8274 Evo yang synthetic rope atau yang plasma. Ini 8274 yang terbaru yang Evo. Ini talinya pakai tali yang plasma gitu. Di bagian sini kita tambahkan lampu PIA ukuran 3 inci. Ini warnanya kuning buat menembus kabut dan hujan. Kalau mobil ini dipakai off-road pada saat senja menjelang malam atau malam hari. Jadi kalau misalnya kabut hujan, udah siap lampu kabutnya gitu. Jadi terus di bumpernya ada lampu ini juga nih ukuran 3 inci kotak sama DRL bagian sini ada 4. Jadi totalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu sudah include pada saat pembelian bumper. Jadi beli bumper ini sudah include dapat ini lampu 4 piece. Nah, ini kita sambungkan ke fog lamp gitu. Jadi terang banget lampu fog lampnya. Di sini juga sudah kita tambahkan sekel ukuran 3/4. Tuh, sekelnya. Naik lagi di bagian grillnya. Grillnya menggunakan grill model Topfire yang sudah kita repaint, kita cat sewarna body, terus kita kasih aksen warna hitam di bagian tengah. Memang nggak begitu kelihatan, tapi tetap gahar garangnya keren. Nah, karena grillnya memakai ini, jadi kunci kap mesinnya pindah ke samping menggunakan rem pads hood lock. Nah, ini ada kuncinya lagi, nanti bukanya dari samping nih, kunci kap mesinnya. Dan kap mesinnya sendiri menggunakan kap mesin model anniversary. Udah tahu dong ya. Saya rasa udah pasti hafal lah kap mesin nih, kap mesin anniversary. Nih, sekarang kita geser ke sini. Ini antenanya menggunakan antena yang off-road ukuran 13 inci. Dan di sini kita tambahkan light bar 50 inci dan lampu di pilar A ukuran 3 inci yang dapat bonus cover 4 warna. Warna amber, warna biru, merah, dan clear yang dipakai sekarang. Gitu. Fendernya ini, udah tahu nggak sih? Udah tahu kali ya. Fendernya menggunakan fender model metal clock. Berikut dengan liner fendernya. Nah, lengkap dengan liner fender yang model Poison Spider. Nah, ada jaring-jaring dan gambar laba-labanya. Side stepnya juga menggunakan side step yang udah bahannya baja. Nah, untuk menghindari atau pada saat mobil ini dipakai off-road, takutnya nyender ke pohon atau ke bebatuan, bagian samping udah aman, udah dilindungi sama side step ini. Jadi bahannya baja, bisa jadi body armor sekalian buat pijakan atau bantu pada saat naik. Ini udah pakai talang air juga. Nih, udah kita tambahkan talang air juga dan list handle warna putih sesuai dengan warna mobilnya. Sekarang kita ke belakang. Di bagian belakangnya ini yang keren nih, kalian lihat dong. Seperti yang saya pernah katakan di awal video, nanti winch-nya akan memakai winch di bagian depan dan belakang. Nah, ini dia winch belakangnya. Nah, jadi bumper, saya udah ngomongin winch malah ke bumper. Bumpernya ini menggunakan bumper model Teraflex. Kita custom bumpernya supaya rapi, bisa duduk winch-nya. Winch-nya pakai winch VR Evo 8 yang sling, yang plasma, yang plasma. Nah, VR Evo 8 yang plasma nih yang belakang. Nah, jadi bumpernya menggunakan model Teraflex. Nah, kita custom
serapi mungkin. Terus kita cat Raptor, tuh catnya lelaki, tuh kita cat pakai Raptor, kita custom. Kok nggak ada topinya? Topinya nggak bisa bro, nggak bisa pasang di sini karena nanti nggak bisa buka pintu kalau topi. Kalian tahu dong, ada kayak topinya di atas winch itu. Nah, ini kita lepas, kita taruh di bagian dalam. Nanti untuk bagian interior, makanya kalian harus nonton video ini sampai habis biar tahu semua spesifikasi dari mobil yang habis kita kerjakan ini. Tuh, ini ada sendal, dapat 5 piece sampai pintu belakang. Lampu belakang, lampu belakangnya menggunakan model Geo speaker yang udah LED dan ditambahkan lagi pengaman. Nah, terus di sini ini corner guard. Corner guard mungkin kalian pernah lihat ada dari merek Bushwacker, ada Rugged Reed. Nah, ini yang dari Rugged Reed yang bordes. Tuh, yang bordes, fuel door udah pakai. Itu tangkinya original Mopar. Itu tire carrier-nya ini menggunakan tire carrier model Terraflex, menyesuaikan dengan bumper belakang yang dipakai nih. Bumper belakangnya pakai model Terraflex, tire carrier-nya juga pakai Terraflex, tapi kita custom juga. Karena bannya menggunakan ban 37 ring 17 dan di bumper belakang menggunakan winch lagi, jadi posisinya harus di custom, dirubah, dinaikin lagi gitu. Supaya pada saat winch belakang digunakan itu aman dan ya, penggunaannya juga lebih mudah gitu, nggak mepet, nggak dempet gitu. Nah, dan di bagian bumper belakang ini sudah kita tambahkan fog lamp juga. Nah, itu ada 2 biji, 2 piece tuh di bagian kiri dan kanannya. Oh, ini tadi ketinggalan nih. Di bagian winch belakang sudah kita tambahkan juga ini dudukan plat nomornya. Nih pakai dari Scorpion dan knalpotnya ini menggunakan Borla Attack gitu, yang dual exit. Keluarnya 2 gitu. Keren banget kan? Sama tadi ketinggalan di bagian dapur pacu, di bagian engine-nya itu sudah kita ganti koilnya menggunakan MSD dan air intake-nya pakai AV Power. Jos banget itu tenaganya untuk mengimbangi pada saat mobil ini dipakai off-road. Bagian suspensinya memang sudah kita upgrade semua sampai ke final gear. Dapur pacu, bagian engine-nya juga kita upgrade. Jadi benar-benar jos ini dipakai buat off-road. Kita lihat sekarang di bagian interior. Oke, nih di bagian interiornya. Sebelum saya naik, saya kasih tahu dulu nih. Di bagian bawah sini sudah kita tambahkan juga door seal original dari Mopar. Yang saya pegang ini adalah Wildboat grab handle yang warna merah. Ini dia barangnya. Nah, ini juga sudah kita tambahkan. Tidak banyak kalau di bagian interior. Nah, saya kasih tahu dulu ini nih. Nih, ini ada saklar di bagian sini. Pakai dari Rugged Reed pilar sweet spot. Ini hanya untuk atau khusus untuk menggerakkan menggunakan winch bagian depan dan belakang. Jadi winchnya nanti selain dari remote kabel juga sudah kita setting, ini bisa dipakai langsung dari dalam mobil. Jadi on off-nya di sini, in out winch-nya di sini. Yang bagian ini untuk bagian winch belakang, yang bagian sini untuk winch depannya. Tuh, jadi lebih enak menggunakannya. Terus di bagian sini juga sudah kita tambahkan aux beam switch, ada 8 channel. Ini untuk menyalakan lampu-lampu tembak seperti di bumper depan, di bagian pilar A kiri kanan dan light bar-nya. Udah sih. Karpet juga nanti sudah kita tambahkan pakai karpet dari originalnya Mopar. Keren banget gitu. Nih jangan lupa ada grab handle dari Mopar juga nih bagian sini. Kan buat senderan tangan pada saat lagi terjebak dalam kubangan yang sangat dalam, kubangan cinta. Yuk sekarang kita bahas ya bagian suspensinya.
Eksterior udah, interior udah. Tadi apalagi ya, bagian fender juga udah semua, windsnya udah dikasih tahu. Nah, ini yang paling penting di bagian mobil ini, bagian suspensinya. Pelek bannya dulu, sepatunya dulu saya kasih tahu. Ini velgnya menggunakan velgnya Hutchinson yang Rock Monster. Tuh, yang sudah terkenal dengan kualitas dan terjamin mutunya, kualitasnya untuk off-road. Ini double bedlock, jadi dijamin. Pakai off-road ini paling aman, udah. Double bedlock, bedlocknya aja segede-gede gini, tuh. Dikombinasikan dengan bannya menggunakan ban Maxxis Trepador ukuran 37, 12,5 ring 17. Maxxis Trepador. Lengkap ya, ada 5 piece sampai ke serepnya. Nah, tadi saya udah kasih tahu di mobil ini nih di lift kitnya 4 inci. 4 inci. Nah, saya kasih tahu apa saja spesifikasi di bagian suspensi mobil yang di lift kit 4 inci ini ya. Pertama, hampir semuanya sih kita ganti ini. Bagian terot, ini terot, ini drag link itu diganti menggunakan yang heavy duty dan adjustable dari Teraflex. Kalian bisa lihat sendiri bagian bonggolnya, lingkaran batang terotnya itu lebih besar daripada yang ukuran standar gitu. Drag linknya juga diganti dengan Teraflex karena ini pembeliannya juga satu set. Steering stabilizer, ini steering stabilizernya menggunakan steering stabilizer dari Falcon. Ini yang bisa di-adjust medium, firm dan hard gitu, bisa di setel. Di sini kita tambahkan lagi bracket track bar depan. Bracket track bar depannya pakai sinergi. Track bar depannya ini menggunakan JKS gitu. Kenapa? Ada beberapa merek di bagian suspensinya. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu kali ya. Kita mengambil dari beberapa merek karena emang kita pilih dari brand misalkan Sinergi. Kita pilih mana part-part Sinergi yang benar-benar kualitasnya yang bagus gitu. Terus Teraflex. Dari Teraflex, brand Teraflex ini mana partnya yang benar-benar kualitasnya bagus. Jadi emang agak sedikit kita gado-gado, kita campur, tapi emang kita pilih dari beberapa merek yang kualitasnya yang paling bagus, begitu. Tadi saya udah sebutkan ini Teraflex, terus bracketnya pakai Sinergi, terus track barnya pakai JKS, link sway barnya menggunakan Sinergi. Nah, ini enggak yang quick disconnect karena mobilnya sudah Rubicon ya, bukan yang quick disconnect. Shocknya ini menggunakan shock dari Vogue yang factory series, yang reservoir adjustable, bodinya 2,5 inci. Keren banget. Terus di bagian armnya ini, mobil ini menggunakan kontrol arm dari Sinergi lengkap 8 piece. Ada 8 piece itu depan, atas, bawah, dan belakang, atas, bawah. Seberapa penting gantinya arm? Ganti arm di lift kit 4 inci? Penting sekali. Pada saat kalian melift kit mobil Jeep JK udah di atas 3 inci, itu gardan akan ketarik. Itulah fungsinya kontrol arm nanti untuk mendorong gardan Anda kembali ke posisi semula. Gitu. Kontrol arm, udah tadi pakai merek dari Sinergi. Drive shaft, front drive shaft itu adalah biasa disebut kopel. Jadi bagian depan kopelnya, drive shaftnya itu juga sudah diganti menggunakan kopel drive atau drive shaft dari merek Yukon, itu sudah U-join gitu. Jadi dia lebih fleksibel daripada kopel atau drive shaft standarnya. Karena drive shaft standarnya itu masih CV join. Kalau ini udah U-join. Kenapa diganti? Karena begini nih. Ini contoh sederhana, paling gampangnya aja ya. Pada saat kalian lift kit itu mobil di atas 3 inci minimal atau 3 inci dan 3 inci ke atas, jadinya begini. Lama-lama ini akan oblak atau koplak gitu deh, dan bisa rusak gitu. Terserah pilihannya mau ganti setelah rusak atau sebelum rusak kalian ganti gitu. Karena itu pasti kena kalau udah di lift kit 3 inci ke atas gitu. Kalau ini udah diganti. Jadi emang kita siapkan, benar-benar kita siapkan untuk extreme off-road ini mobil. Gitu. Terus kita sudah tambahkan juga limiter strap dari Mastercraft. Tuh, nih limiter strap dari Mastercraft. Buat apa limiter strap? Ini buat menjaga shock Anda tetap pada kualitasnya, tetap terjaga kualitas dan intinya ini biar shock ini tidak gampang rusak.
Limiter strap ini menggunakan yang ukuran 30,5 inci. 30,5 inci itu sekitar, nanti kalian bisa hitung sendiri lah kalau dikonversi ke sentimeter. Pada saat ini mobil nanti travel, misalkan roda kanan itu posisinya di atas mentok ke fender, terus roda kirinya itu paling bawah, ini akan bekerja limiter strapnya. Jadi shock ini tidak tertarik sampai ke titik maksimumnya dia, nggak melar sampai habis itu. Kalau benar-benar ketarik sampai habis, itu shock akan cepat rusak atau bocor. Nah, jadi kita pasangkan limiter strapnya ini untuk menjaga shocknya biar tetap bagus, gitu, nggak sampai ketarik, nggak sampai bocor. Itu di dalam per udah ada juga ini bump stop bagian atas, bump stop bagian atasnya. Tadi drive shaft udah, ini udah, final gear. Nah, nggak kelihatan tapi penting, gitu. Mobil ini juga sudah kita ganti rasio final gearnya. Dari standarnya Rubicon 456, kita turunkan rasionya menjadi 488. Untuk apa? Supaya beban dari mobil ini pada saat dia off-road, nggak semua itu kerjanya diserahkan ke mesin. Ini kan lebih berat nih, pakai ban 37, ya kan? Dari ban standar itu hanya 32, sekarang naik ke 37, naik 5 inci, otomatis bebannya lebih berat gitu kan. Jadi nggak semuanya tenaganya diserahkan ke mesin, nggak semuanya jadi kerja mesin. Nah, makanya final gear gigi atau gigi nanasnya kita turunkan rasionya biar lebih low lagi. Jadi pembagian tenaganya tersalurkan juga ke bagian gardannya. Jadi pada saat ini misalkan dalam posisi menanjak itu, jadi dibantu juga, nggak semuanya di mesin, dibantu juga dari final gear itu sendiri, begitu. Pokoknya buat kalian yang sudah ganti bannya di atas ban standar, misalkan udah 35 atau 35 ke atas, disarankan memang untuk mengganti final gearnya ke yang rasio lebih rendah, gitu, supaya nggak rontok giginya bro, gigi nanasnya dari final gear. Sekarang di bagian belakang. Yuk kita lihat di bagian belakang. Bagian belakang, arm tadi sudah saya sebutkan, pakainya sinergi, itu lengkap sampai ke bagian belakang, atas bawah. Di bagian belakang ini tidak sebanyak yang di bagian depan. Jadi di bagian belakang ini shock sama. Nah ini juga, nah ini selang rem. Selang remnya juga kita ganti dengan yang lebih panjang. Ini dari Teraflex, dari brand Teraflex, dan bahannya lebih kuat, bahannya stainless. Tuh. Untuk apa diganti ini? Pada saat kalian mengerem, di situ nanti ada pressure, ada tekanan. Kalau selang rem standar itu bahannya itu karet kali ya, karet atau seperti campuran plastik gitu. Pada saat ada tekanan, itu bisa ada kemungkinan pecah gitu atau bocor. Nah, makanya kita ganti ini selang remnya menggunakan yang bahan stainless dan lebih panjang dari merek Teraflex. Sama seperti di bagian depan, ini bagian belakang juga menggunakan limiter strap dari Mastercraft ya. Shocknya udah sama, per ya jelas sama lah. Lift kitnya sama 4 inci. Dan track bar belakang juga, track bar belakangnya ini juga sudah memakai track bar yang adjustable dari merek JKS gitu. Bilang lengkap? Belum. Mobil ini belum lengkap. Bilang siap? Udah siap. Bingung kan? Jadi untuk extreme off-road ini mobil udah siap, tapi untuk ekspedisi belum. Karena masih ada beberapa part lagi yang mesti diganti. Kalau misalnya untuk ekspedisi atau benar-benar yang tingkatannya lebih apa sih namanya, yang lebih ekstrim lagi lah. Seperti as roda itu perlu diganti juga. Sistem pengereman itu perlu di-upgrade gitu. Jadi memang ada beberapa yang belum. Jadi kita memang siapkan dulu ini untuk karena memang si pemilik mobil ini mau memakai dulu dan test drive mobil ini. Jadi kita siapkan dulu untuk extreme off-road. Makanya tadi saya bilang kalau untuk extreme off-road ini siap. Tapi kalau misalnya untuk ekspedisi yang berat gitu, yang bisa nginep di hutan bermalam-malam, masih ada PR-nya ini mobil gitu. Buat referensi kalian. Jadi kalian, nah kalau misalnya mau modifikasi mobil, sebaiknya kalian sampaikan dulu keinginan kalian mau dibikin seperti apa, tujuannya untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Konsultasikan dulu dengan pihak marketingnya Pak Najib. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan mobil impian kalian sesuai dengan impian kalian supaya menjadi kenyataan.
Itu dia, dream come true. Jadi mobil impian menjadi kenyataan. Biar sesuai semua. Nanti kita akan coba memberikan solusi yang terbaik dan hasil yang terbaik buat kalian yang modifikasi di Planet Jeep gitu. Kita kembali ke depan lagi. Biar kalian lihat dulu ini mobil. Tuh. Jadi saya tadi udah jelaskan semua mulai dari eksterior, interior, suspensi sampai ke velg ban yang dipakai, semuanya udah saya coba jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian untuk memodifikasi mobil Jeep JK kalian atau JL kalian di Planet Jeep supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu ya. Nih, saya sih sebenarnya speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Ya kagum lah dengan hasil mobil seperti ini, karena kalian lihat sendiri before-nya ini benar-benar standar bisa jadi seperti ini gitu. Oh ya, saya mau kasih tahu satu lagi, sekarang Planet Jeep udah punya merchandise ya. Kalian bisa kepoin di Planet Jeep Merchandise Official. Di follow aja Instagramnya, sama follow juga. Sekarang kita udah punya TikTok. TikToknya namanya Planet Jeep. Gitu. Jangan lupa ya, subscribe terus channel YouTube-nya Planet Jeep. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini, nggak apa-apa dislike kalau kalian nggak suka video ini. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, silakan masukkan di kolom komentar. Atau bisa kontak langsung marketing Planet Jeep, kasih masukan, saran, atau mau order barang, bebas. Semuanya silakan langsung kontak langsung. Mau datang langsung ke Planet Jeep, ada di ASC Sumarekon Bekasi, Blok VF 9-15. Sumarekon Bekasi, Jawa Barat. Karena kita masuk ke wilayah Bekasi, masuknya Provinsi Jawa Barat. Nggak jauh kok, masih Jabodetabek. Nanti saya sebutin Jawa Barat dikira jauh lagi. Nggak, di Sumarekon Bekasi ya. Silakan datang langsung. Sekali lagi, subscribe channel YouTube Planet Jeep, follow TikToknya Planet Jeep, follow Instagramnya Planet Jeep, planet.jeep, follow juga Instagramnya Planet Jeep Merchandise. Ada juga tuh, tinggal kalian kepoin aja, Planet Jeep Merchandise. Tolong di follow semua ya, biar bisa memberikan informasi dan update terkini seputar dunia Jeep Indonesia, khususnya internasional. Semoga di tahun-tahun selanjutnya. Sampai ketemu ya di video-video selanjutnya. Terima kasih.